mulai dengan bahas makroekonomi dulu bro. Ini Ya. secara makro kalau kita lihat emas per hari ini, mau Indonesia mau kita ngomong harga antam atau harga emas dunia bro ya, mengalami kenaikan yang signifikan ya per Ya. hari ini ya. Jadi saham di global, ini gue ngomong di US, saham di global tuh jatuh ya, gold itu lagi rise, market tensi itu naik bro ya. Jadi kalau kita lihat di sini Asian shares dan US stock index itu futuresnya ya, Ya. mereka koreksi dulu karena tensi ini jelek lah ibarat tensi global. Oke. Ini gue juga lihat di sini apa gold naik demandnya ya, so untuk safe haven asset. Yield 10 year treasury juga naik 2 basis points ke 4,42. Dollar dip 0,2%. Yen menguat ya. Jadi kalau kita lihat dari S&P 500 itu nge-slip 0,6% bro per malam kemarin. Dan ini kayaknya banyak sekali apa tensi-tensi geopolitik yang orang kayaknya para trader di dunia ini masih was-was. Setuju. Nah kalau kita lihat sekarang coba mungkin dilihat kita mulai dari price action di S&P 500. Apa yang lu lihat di sana bro? Karena biasanya S&P 500 itu bisa jadi leading indicator ya bro, Iya. SPX ini. Nah, SPX mengalami bounce yang saya ngomong signifikan ya dari area 5.000 karena satu yaitu area psikologis dan balik lagi bro. Sekarang orang ngelakuin technical analysis apapun sejago apapun sangat depending Ya, ke Trump mau ngomong apa. betul. Dan ketika tarif dengan Cina itu di pause ya, kita dapetin ya bounce yang cukup signifikan ya 20% di S&P 500. Ya, Dan sekarang ya sebenarnya S&P 500 ini sudah mendekati area yang kita patut waspada. Karena udah deket-deket 6.000 nih sekarang. Ya, kita udah di area 5.900 dan ya kita ngomong ya osilator, dia udah mulai ada di area yang overbought, ya dia crossing down. Sehingga kalau misalkan ya di sini Trump kasih suatu update lagi ya mengenai tarif dan juga ada hal-hal geopolitikal lain yang kurang favorable ke market, ya ada potensi S&P di sini memperoleh yang namanya selling pressure di area all time high-nya. kalau kita lihat juga ya secara data bahwa Cina ini sekarang kan bilang bahwa dia akan retaliasi bro melawan US. Cina bersumpah akan meretaliasi lawan US dan mendesak Donald Trump untuk melakukan perbincangan lebih lanjut tentang apa yang dia mau lakukan dengan tarifnya ini ya. Yes. Jadi talk bilateral harus dilakukan dan statement dari Beijing juga sudah jelas ya. Dan Xi Jinping juga menurut gue stance-nya quite clear ya lewat dia punya spokesperson juga untuk bilang bahwa Cina nggak akan take ini very lightly. Jadi Cina akan melakukan ya semacam eskalasi dari perang dagang ini. Karena kan kayak kita lihat juga memang adanya perbedaan ideologi yang kuat juga. Betul. Pemimpinnya juga sama-sama kita ngomong alpha juga kan dua-duanya. Betul. Jadi kayaknya ini bertuburukan karena Donald Trump yang nggak mau ngalah, tapi Xi Jinping juga nggak mau ngalah. Dan kita bisa ngelihat juga shock interest ini terjadi ketika pasar obligasi ini mengalami penurunan yang dalam. Jadi ada 3 nih kondisi yang teman-teman bisa lihat secara global. 1 itu emas itu naiknya signifikan bro. 2 itu pasar saham global mengalami penurunan, obligasi mengalami penurunan bro. Jadi kalau gue sebutnya ini dalam pengalaman gue 10 tahun di market ini biasanya bau tai. Jadi emas naik, saham dan obligasi turun. Karena gini, biasa emas naik, saham itu boleh turun, tapi obligasi biasanya naik. Ini saham turun, obligasi juga turun. Karena bond itu bro, pasar hutang itu pasar yang paling besar di dunia. 300 triliun US dollar. Jadi biasa leading indicator dari semua makroekonomi itu bond dulu. Jadi kalau bond udah collapse, itu biasa jadi tanda tanya untuk pelaku pasar. Nah, sekarang ini coba kita lihat price action dari gold bro. Kita lihat rally-nya mungkin selama 5 tahun terakhir dari price action apa yang lu lihat di sana secara teknikal. Nah, kita lihat ya dari chartnya gold bro, up only memang. Kita ngomong weekly, dia juga masih konsolidasi dan juga kita lihat ya monthly chartnya. Ya, gold melakukan parabolic run dan cukup signifikan ya kalau kita ngomong lah dari 2024 ya ini dia rally 77% ya untuk suatu komoditas yang mana usianya udah segitu lamanya. Gold rally-nya ini luar biasa tinggi dan sekarang ya ini dia masih belum ada ya tanda-tanda penurunan meskipun ya kita ngomong osilator dia nggak ready, tapi kalau kita kecilin time frame-nya ya dia tetap kuat ya. Price action-nya kuat. Smart money gede di gold dan kita pun sebenarnya juga punya ya, makanya mulai ya building position juga
ke dalam salah satu aset kelas ini. Karena dari awal udah kita jelasin ya, kita selalu kejar cuan di market. Sehingga gold price action-nya sama, masih oke ya. Rally, base rally, dan sekarang juga building on base dengan trajektori ya, potensi ke 3.500 dan juga lebih tinggi. Seperti yang Bro Tim tadi bilang, sebenarnya kayak gold itu aset yang mana ketika dunia nggak baik-baik saja, dia biasanya naik harganya. Ya. Dan ya I think ini konsolidasi ya before the next leg up. Yang kita lihat dari semua price action pun juga tetap sama. Jadi ya buat orang yang holder gold ya kita ngomong, I think still have leg to go Ya. dari range ini. Ya let's see. Nah jadi kita kalau sekarang bro, ini kan kita di area, coba kita mungkin teman-teman banyak yang penasaran tentang price actionnya Bitcoin bro. Yes, ya ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu nih bro. Di level seperti sekarang ini iya. apa sih yang sebenarnya teman-teman harus waspada dan lihat bro di level seperti sekarang. Ini kan 105.181 bro. Kemarin kan sempat 103.000, gimana? Kita kalau lihat price actionnya Bitcoin, kita lihat pakai yang namanya monthly chart. Ini banyak pertanyaan dari teman-teman. Orang banyak yang melihat bro, fraktal dari price action sekarang di monthly chart itu mirip seperti 2021. Bilangnya double top. Ya, apakah kita udah monthly close ya, dia monthly-nya persis ya ini. Dia break structure di 2021 setelah melakukan yang namanya mid-year correction ya di 13 EMA, terus dia bouncing ya, dia ambil ya liquidity di atas dan kemudian habis itu langsung minus 74%. Iya betul. Apakah ini hal yang sama? Jadi teman-teman kalau kita lihat ya price action dari Bitcoin, kita selalu ngomong ideal topnya itu kurang lebih itu 500 hari setelah halving. Yang mana meskipun formasinya sama seperti tahun 2021, harusnya kita masih ada 100 hari lagi di mana harga ini berpotensi mengalami kenaikan. Iya. Cuman ya disclaimer alert ya buat teman-teman yang udah ngikutin kita ya sejak Bitcoin 20-an ribu atau bahkan udah beli ya dari 2022, 2023, gak ada salahnya ya bro untuk mulai trimming posisi dan juga realisasiin keuntungannya. Yang mana ya kita pun bilang juga ke teman-teman ya kita pun juga lihat potensi building position ya juga di kelas aset yang lain dan gak ada salahnya ya take profit daripada kita take picture. Tapi kalau kita lihat juga ya di weekly chartnya sekarang Bitcoin ya ini sebenarnya masih mempertahankan ya area di atas 105.000. Yang mana ya kita berharap ya dia masih ada beberapa ratus hari ke depan ya. Kita kan selalu bilang target kita di 100.000 ya, target kedua di 120.000. Target kita udah tercapai dan buat teman-teman pasti banyak pertanyaan nih. Saya kan baru tahu kripto sekarang, baru mau masuk Bitcoin sekarang, kita bilang buat kalian yang mau lamsam di harga ini itu hukumnya haram. Kalau kalian mau building position di Bitcoin ya dollar cost average ya pelajarin kripto dan selengkapnya kita ada juga. Kita hari ini bikin modul mengenai gimana applying money management, risk management ketika teman-teman ini mau berinvestasi di kripto tahun ini. Ya memang kalau modul sifatnya panjang yaitu nggak bisa kita kasih semuanya di sini. Maka dari itu teman-teman bisa gabung ya di Discord kita akan selalu kasih modul gratis setiap minggunya dan penerapan ya exit strategy dan juga money management di kripto tahun ini tepatnya di 2025 ini bisa teman-teman tonton ya hari ini.